Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik Genius. Selamat datang kembali di channel Belajar Ala Klinik Genius. Tentunya kita akan belajar matematika bersama Kak Asri. Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi terkait pertidaksamaan rasional kuadrat. Pertidaksamaan rasional kuadrat itu melibatkan fungsi-fungsi kuadrat. Artinya adik-adik harus bisa memahami atau harus paham dengan konsep pemfaktoran dari suatu fungsi kuadrat. Karena nanti konsep tersebut digunakan ketika menyelesaikan suatu pertidaksamaan rasional kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional kuadrat ini adik-adik, itu caranya hampir sama seperti pertidaksamaan rasional untuk linear suatu variabel yang sudah kakak jelaskan di video sebelumnya. Yang membedakan di sini ya kita untuk fungsinya itu ya kita harus faktorkan dulu fungsi kuadratnya gitu. Oke? Nah, untuk bentuk umum dari pertidaksamaan rasional kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx tambah c per px kuadrat tambah qx tambah r lebih dari 0, atau ax kuadrat tambah bx tambah c per px kuadrat ditambah qx tambah r kecil dari 0. Dan tanda ketaksamaannya juga berlaku untuk lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Oke? Nah, direview sekali lagi cara penyelesaian dari pertidaksamaan rasional itu. Pertama, ruas kanannya itu harus kita jadikan sama dengan 0. Kalau misalkan pertidaksamaan diberikan itu masih istilahnya masih belum sederhana, artinya masih belum bentuk fungsi fx per gx lebih dari 0 atau kurang dari 0 atau lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 0, maka kita harus ubah dulu pertidaksamaannya menjadi bentuk fx per gx ya. Itu sudah kakak jelaskan di video sebelumnya, mungkin adik-adik bisa nonton terlebih dahulu di video sebelumnya. Oke? Nah, kemudian untuk di pertidaksamaan rasional kuadrat ini nanti kan fungsinya berbentuk fungsi kuadrat. Nah, jangan lupa fungsi kuadratnya itu difaktorkan dulu terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan ada fungsi yang bisa saling menghabiskan ya kita coret. Kalau misalkan tidak, ya tidak apa-apa. Nanti kita ubah yang awalnya itu bentuknya fx per gx itu kita ubah menjadi fx dikali dengan gx ya, untuk lebih dari 0 atau kurang dari 0, lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 0. Nah, cara kita mengubah bentuk pecahan menjadi bentuknya fx dikali gx itu gampang ya adik-adik, tinggal kita kalikan saja ya. Kalikan saja, misalkan fungsinya fx per gx, kita kalikan dengan kuadrat dari fungsi gx. Gx itu adalah penyebutnya. Kenapa dia kuadrat? Seperti yang sudah kakak jelaskan sebelumnya, karena agar si tanda ketaksamaan itu tetap ya. Jadi kan ini kalau di suatu fungsi apapun itu kalau dikuadratkan pasti nilainya selalu positif. Nah, kalau positif tidak akan mempengaruhi tanda ketaksamaannya seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya yuk kita langsung saja bahas contoh-contoh soal terkait pertidaksamaan rasional kuadrat. Nanti kalau misalkan bentuknya udah seperti ini ya, jangan lupa nanti kita cari pembuat nolnya ya. Nanti sudah dicari pembuat nolnya, tentukan daerah setiap intervalnya plus atau minus gitu. Nanti baru kita tentukan himpunan penyelesaiannya di akhir penyelesaian seperti itu. Untuk lebih jelasnya yuk coba kita bahas contoh soal. Oke, kita langsung saja bahas contoh yang pertama, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x min 3 per x kuadrat min 8x ditambah 7 lebih dari 0. Nah, kita lihat di sini bentuk pertidaksamaannya itu udah sama seperti yang langkah pertama ya, fx per gx lebih dari 0. Oke. Nah, langkah kedua kita ubah yang bentuk awalnya seperti ini menjadi fx dikali gx. Nah, sebelumnya karena di sini itu fungsinya fungsi kuadrat, boleh kita faktorkan dulu terlebih dahulu ya. Nah, kalau difaktorkan, x kuadrat dikurang 8x tambah 7 itu adalah x min 8 x min 7 dikali dengan x min 1 ya. Oke, karena min 7 kali min 1 itu 7, dicek ya. Min 7 ditambah min 1 itu min 8. Oke, lebih dari 0. Maka kita kalikan kedua persamaan dengan kuadrat dari si fungsi penyebutnya. Fungsi penyebutnya itu kan x min 7
dikali X min 1 dikuadratkan. Nah, kalikan ke sini, ini kan kalau dibagi dengan ini habis yang ini ya, sisa si X min 7 dikali X min 1. Maka di sini X min 3 dikali X min 7 dikali X min 1. Yang ini kan dikalikan dengan 0, pasti hasilnya juga tetap 0. Kemudian cari pembuat nolnya ya, pembuat nol fungsi, dan buatlah garis bilangannya. Kita lihat di sini, pembuat nolnya itu adalah 3, atau yang X min 7 pembuat nolnya adalah 7, atau yang X min 1 pembuat nolnya adalah 1. Nah, setelah kita menentukan pembuat nolnya, kita buat garis bilangan. Oke, kita buat garis bilangan. Kemudian di sini 1 paling kecil ya. Kita lihat dulu, kalau dia bulat penuh, ketika dia tanda ada sama dengan, kalau misalkan dia bulat kosong, ketika dia tidak ada tanda sama dengannya, karena di sini lebih dari tanpa sama dengan, maka dia bulatnya bulat kosong. 1 urut ya dari terkecil, 3, 7. Nah, penentuan daerahnya ini kan tentukan tanda di setiap daerah interval. Kan tandanya, caranya kan dengan mensubstitusikan. Misalkan kita menentukan daerah ini, ambil anggota yang lebih dari 7, 8. Masukin ke fungsinya. Kalau nilainya itu positif, maka di sini positif. Kalau dia negatif, maka negatif. Nah, ada juga cara langsung cepatnya. Kita lihat dulu faktornya itu kan berbeda. Oke, pangkatnya 1. Oke, kita lihat aja langsung si koefisien masing-masing X dari fungsinya itu. Di sini kan 1, 1, 1, positif kan ya, dikalikan 1 kali 1 kali 1, atau positif kali positif kali positif, positif. Maka kita mulai dari yang paling kanan, ujung pojok paling kanan. Nah, di sini plus, maka di sini negatif. Lawan dari plus, lawan dari negatif itu plus, lawan dari plus itu ada negatif. Jadi cukup menentukan tanda di sini aja, kita bisa menentukan tanda yang lain dengan catatan faktornya harus berbeda dan pangkatnya 1. Ya. Nah, setelah itu kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Kalau dia lebih dari atau lebih dari sama dengan, diarsirlah si daerah positif. Kalau dia kurang dari atau kurang dari sama dengan, diarsirlah daerah yang negatif. Maka di sini karena dia dimintanya itu lebih dari, maka kita arsir daerah yang positif. Maka dari itu kita akan dapat menentukan himpunan penyelesaiannya X, di mana X berada di antara 1 dan 3, atau X berada lebih dari 7. Oke, ini adalah himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan nomor 1. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Oke, kita bahas contoh yang kedua. Himpunan penyelesaian dari X kuadrat ditambah 2X per 3X lebih dari sama dengan X kuadrat min X per 2X. Nah, kita lihat bentuk pertidaksamaannya masih belum sederhana kan ya. Jadi kita pindah ruaskan dulu fungsi yang ada di ruas kanan ke ruas kiri agar ruas kanan itu sama dengan 0. Nah, cara pindahannya gampang ya, tinggal dipindahin doang. Per 3X min X kuadrat dikurang X per 2X. Ingat kalau misalkan di sini, kalau lebih baik lebih aman dikurungkan si fungsi yang pada bilangnya lebih dari sama dengan 0. Kemudian samakan penyebutnya ya. Kita ambil di sini 6X karena 3 sama 2 KPK-nya 6. Kemudian X kita ambil X aja. Ini dibagi dengan ini diperoleh 2. 2 dikali fungsi ini 2X kuadrat ditambah 4. Dikurang, ntar dulu, 6X dibagi 2X itu kan 3. 3 dikali min 1 min 3. Min 3 dikali X kuadrat min 3X kuadrat. Min 3 dikali min X plus 3X lebih dari sama dengan 0. Dirapihkan ya. Ini diperoleh min X kuadrat ditambah 3X tambah 4 per 6X. Atau kalau misalkan kita kalikan dengan negatif ya, ini kedua persamaan kalikan negatif biar si X kuadratnya ini itu positif, maka kita peroleh ya, ini adalah X kuadrat min 3X dikurang 4 per 6X kurang dari sama dengan 0. Ingat, tanda ini berubah menjadi tanda ini karena dia dikali negatif ya. Nah, kita faktorkan dulu. X kuadrat dikurang 3X min 4 itu adalah X min 4 dikali X min 1 plus 1 per 6X kurang dari sama dengan 0. Nah, setelah itu kita jadikan bentuk fx per gx, jadikan fx dikali gx dengan cara dikali dengan kuadratnya dari penyebutnya. Langsung saja ya, diperoleh x min 4 dikali x plus 1 dikali 6x kurang dari sama dengan 0.
cari pembuat nol dari si masing-masing fungsinya. Ini adalah 4, atau yang x plus 1 adalah min 1, atau 6x adalah 0. Barulah kita gambarkan pada garis bilangan. Ya. Nah, karena di sini itu ada sama dengannya, maka kita pakai bulat penuh. Ya. Berarti di sini dari terkecil itu min 1, kemudian ada 0, ada 4. Ada 0, ada 4. Oke, sekarang kita lihat dulu. Kan tadi di fungsi awalnya itu kan sebelum kita sampai ke sini itu bentuknya kan seperti ini. Ya, artinya x yang artinya kan penyebutnya itu nggak boleh sama dengan 0. Kalau penyebutnya nggak boleh sama dengan 0, berarti x-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, berarti di sini 0 yang kita ambil itu bukan bulat penuh tapi bulat kosong. Karena tadi x itu sebagai penyebut kan sebelumnya. Nah, berarti gimana? Setelah itu ya meskipun di sini sama dengan, tapi untuk yang 0 disyaratkan dia tidak boleh x sama dengan 0. Artinya x-nya 0-nya itu nggak masuk ya. Nah, setelah itu kita tentukan tanda di setiap intervalnya. Karena di sini faktor yang berbeda ya, kita langsung saja koefisien x dari masing-masing faktor ini plus plus plus. Maka di sini plus min plus min. Kita ambil daerah yang negatif karena kalau kurang dari itu kita ambil yang kita arsir itu adalah negatif. Jadi daerahnya itu adalah yang negatif sama yang ini. Ya. Jadi kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya itu x di mana x kecil dari min 1 atau x berada di antara 0 seperti sama dengan yang kalau min 1 ya, yang 0 enggak, dan di antara 4 seperti itu. Oke, itu adalah himpunan penyelesaiannya. Ya, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Himpunan penyelesaian dari 2x min 3 per x dikali x plus 4 kurang dari setengah. Nah, ini kan setipe ya dengan soal nomor 2. Kita pindah ruas kanan dulu yang ada di ruas kanan. Jadi kita pastikan ruas kanan itu sama dengan 0 ya. Berarti di sini 2x min 3 per x dikali x plus 4. Kalau gini nggak usah kita jabarkan. Karena kan tadi ujung-ujungnya juga fungsi kuadrat itu harus kita faktorkan. Berarti di sini kita udah tulis aja apa adanya ini. Kalau udah dalam bentuk faktor-faktor ya kita tuliskan seperti ini. Dikurang setengah kecil dari 0. Kemudian samakan penyebutnya. Penyebutnya berarti 2x dikali x plus 4 ya. Ini dibagi ini sisa 2. 2 dikali dengan ini itu adalah 4x min 6. Ini dikali ini adalah sisa yang x dikali x plus 4 dikali 1 jadi min x dikali x plus 4 kurang dari 0. Ini rapihkan ya. 4x min 6 min x kali x itu min x kuadrat. Min x dikali 4 min 4x per 2x dikali x plus 4 kecil dari 0. Nah, rapikan lagi yang di atas. Ininya kan min x kuadrat. Min x kuadrat 4x min 4x habis ya. Ini bersisa 6 per 2x dikali x plus 4 kurang dari 0. Nah, ini kan bentuk fx per gx-nya kita jadikan dalam bentuk fx kali gx. Atau mau dikalikan negatif juga boleh. Kalau misalkan ini dikali negatif biar positif, berarti kan ini hilang ya. Ini jadi plus, tandanya jadi lebih dari. Oke? Ya, langsung saja sama kakak tuliskan seperti itu. Jadi nanti ini kita kalikan kedua ruasnya dengan si 2x dikali x plus 4 kuadrat. Nah, maka diperolehlah x kuadrat ditambah 6 dikali dengan 2x dikali dengan x plus 4 lebih dari 0. Nah, sekarang kita cari pembuat nolnya. Kan kalau x kuadrat ditambah 6 ini kan nggak bisa difaktorkan. Kita lihat diskriminannya ini tuh kecil dari 0 dan a-nya itu positif, maka ini disebut sebagai definit positif. Artinya kalau di sini definit positif, maka di sini tuh tetap harus positif dua-duanya. Kalau misalkan di sini definit negatif, maka agar dia tetap terjaga positif, maka di sini harus negatif juga. Seperti itu ya. Karena di sini positif, maka di sini kita tetap milih daerahnya itu
untuk faktor 2x dikali x tambah 4 juga harus positif. Nah, cari aja langsung pembuat 0 dari 2x itu adalah 0, atau pembuat 0 dari x plus 4 itu adalah negatif 4. Ya kan ya? Nah, setelah itu kita gambarkan pada garis bilangan. Nah, kita gambarkan pada garis bilangan, fokus kita ke x sama dengan 0 sama x min 4. Ya, karena kenapa? Kalau misalkan yang ini kan udah definisi positif, ulang sekali lagi ya. Karena ini positif, maka di sini harus nilainya positif. Karena positif kali positif pasti tetap positif. Kalau misalkan di sini definisinya itu negatif, maka 2x sama x plus 4-nya itu harus negatif juga dua-duanya. Ya, negatif kali negatif kali negatif. Salah satunya itu pasti harus negatif gitu ya. Maka 2x dikali x tambah 4-nya juga, ketika dikali itu kan hasil negatif nih, dikalikan sama definisi negatif, maka hasil tetap positif. Kalau di sini positif, maka dia aman ya. Maksud kita tetap memilih lebih dari. Di sini kan x sama dengan 0, di sini kan tanpa sama dengan, maka bulat kosong. Yang min 4 yang paling kecil ya, min 4, kemudian 0. Tandanya kita lihat di sini. Ini kan positif, maka positif, negatif, positif. Kita ambil daerah yang positif, maka ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya itu adalah x di mana x kecil dari min 4 atau x lebih dari 0, seperti itu. Oke? Ya, kita bahas yang keempat, himpunan penyelesaian dari x kuadrat ditambah x dikurang 12 per 2x kuadrat ditambah 9x ditambah 4. Nah, ini kan bentuknya udah fx per gx dan ruas kanannya udah sama dengan 0. Jadi, kita faktorkan dulu kalau dia fungsi kuadrat, karena kan kita di video ini bahas tentang fungsi kuadrat. Maka, faktor dari x kuadrat ditambah x min 12 itu adalah x plus 4 dikali dengan x min 3 ya, per faktor dari ini itu kan setengah dikali 2x dikali 2x. Kita cari dua buah bilangan yang hasil kalinya itu adalah 4 dikali 2, 8, dan hasil dijumlahkan itu adalah 9. Kira-kira itu nilainya berapa? Kalau 8 berarti kan plus 8 sama plus 1. Maka yang bisa dibagi dengan 2 kan faktor 2x tambah 8. Langsung aja ya. Ini kita habiskan, di sisa 4. Maka dituliskan kembali faktor x min plus 4 dikali dengan faktor x min 3 per x plus 4 dikali dengan 2x plus 1 kurang dari sama dengan 0. Ini kan ada yang sama faktornya, bisa saling menghabiskan. Sisalah x min 3 per 2x plus 1. Kita langsung saja jadikan fx per gx menjadi fx dikali gx dengan cara mengalihkan dengan faktor yang penyebutnya 2x tambah 1 kuadrat. Kemudian diperolehlah hasil bahwa perkalian dari ini ya, kedua persamaan itu x min 3 dikali 2x plus 1 kurang dari sama dengan 0. Karena 0 dikali yang ini pasti 0. Nah, pembuat 0 dari x min 3 itu adalah 3, atau pembuat 0 dari 2x plus 1 itu adalah min setengah. Nanti kita buat pada garis bilangan ya. Oke, karena di sini sama dengan, jangan lupa kita lihat di sini kan 2x tambah 1 tadi penyebutnya. Ini artinya tidak boleh si x-nya sama dengan negatif setengah. Maka yang ini negatif setengahnya bulat kosong. Nah, kemudian 3 yang tetap bulat penuh. Karena di sini sama dengan. Oke? Nah, penentuan daerahnya seperti biasa, kita lihat faktor yang berbeda. Oke, di sini positif ya, si koefisien dari x-nya positif, maka di sini negatif, maka di sini positif. Kita ambil, dan di sini diminta itu adalah kurang dari sama dengan 0. Berarti kita arsir daerah yang negatif. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah x, di mana x berada di antara negatif setengah dan kurang dari sama dengan 3. Oke? Baiklah adik-adik, cukup sekian pembahasan materi terkait pertidaksamaan rasional kuadrat. Semoga apa yang kakak berikan di video kali ini
membuat adik-adik semakin paham terkait materi pertidaksamaan rasional kuadrat. Oke, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar matematika bersama Kak Asri. Nantikan dan tonton video-video lainnya di Belajar ala Klinik Genius. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. Like juga ya video ini dan share juga sebanyak-banyaknya ke teman-teman adik lainnya. Dan jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa bahagia, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Genius!